Saya persilakan waktu dan tempatnya kepada Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Taqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Puji sinar syukur orang sami-sami panjatkeun kana Maha Gufur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan wayana tepatna dina malam Kamis malam Jumat kaping salapan orang sadayana tiasa mampal ngariundi di majelis di nararaga tolabul ilmi serta ngajalin silaturahmi antar jamaah yang tergabung di pimpinan jamaah Rancak Kendal. Ya alhamdulillah pada saat sekarang ini juga kita kehadiran sesepuh ya di Permai Pak Bebet. Mudah-mudahan ya membangkitkan kembali giroh persisannya di daerah sana yang sebentar lagi akan terbentuk PJ ya. Baik, hadirin wa iman rahimakumullah. Sebagaimana yang telah di-share di flyer berkaitan tentang penjelasan atau tentang kajian hari ini, yaitu kaitan dengan kajian tafsir. Tadi pantas noge sanes kuring sanes ahli tafsir dan jurusan GPAI dengan ieu mah ngamalkeun ilmu aya saeutik sakedik urang larapkeun we sakedik ngisi dina sababaraha hal, terutama memang kajian-kajian dina tafsir. Hadirin wa iman rahimakumullah, anu di kaji di saat ayeuna yang akan dikaji pada hari ini yaitu kaitan dengan salah satu surat yang ada di juz 8 ya, yaitu surat Al-Mujadalah. Kalau dilihat di beberapa penjelasan para ahli tafsir, surat Al-Mujadalah ini ada dua nama sebenarnya. Ada yang menamakan Al-Mujadalah, yang mana Mujadalah ini hampir semana dengan Al-Muhawarah, yaitu berbicara tentang perbuatan dialog. Jadi perbuatan dialog. Tetapi juga Al-Mujadalah ini disebut juga atau dinamakan juga Al-Mujadilah. Beda patah misalnya jeung patah jeung kasroh. Namun dikejar ku ilmu bahasa Arab mah ilmu sorof mah mujadalah mah isim maf'ul. Kalau mujadilah itu isim fa'il. Wajana teh fa'ala yufa ilu mufa'alatan, jadala yujadilu mujadalatan. Jadi biasa nama saling. Nah, disebut al-mujadilah itu dikarenakan ayat ini berbicara tentang seorang wanita
di mana seorang wanita ini berdialog dengan Rasulullah SAW berkaitan tentang suaminya. Kenapa sampai permasalahan ini diadukan ke Rasulullah? Berarti permasalahan itu lain permasalahan detik, permasalahan gede. Lamun urang aya contoh masalah RT dibawa ke presiden gitunya. Berarti tingkat masalahnya tingkat tinggi tuh. Ya, makanya solokan wae kudu datang ke presiden. Solokan beres kan jadi RT. Beres. Kalau kaitan masalah besar atau mungkin kaitan ketidakadilan atau penggusuran dan sebagainya, itu kan biasanya momen-momen tertentu itu biasanya ditanggapi. Nah, seorang perempuan ini datang kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan permasalahan suaminya. Dari ngaran rumah tangga mah, ngaran masalah mah aya. Gimana aya masalah aya. Dan manusia selama hidup di bumi pasti aya masalah. Lamun eueuh masalah ya mau beres. Kan masalahnya ke urusan aja perhitungan Allah. Selama masih ada manusia masih hidup, masalah itu pasti ada. Kenapa masalah itu ada? Satu, untuk mendewasakan kita untuk bertindak. Jadi masalah itu bukan lari, tapi diselesaikan. Semakin lari dari masalah, semakin bingung, semakin beban berat pikiran, akhirnya stres. Luleng wes seru sorangan mereka ditunggu teh. Karena tidak tertampung. Makanya hari di jalan sedruk we. Pami istri mah pami aya masalah teh pasti curhat. Dan memang lamun teu curhat cerik. Sabab ku cerik teh bisa ngaringankeun beban penderitaan perempuan. Jadi tong heran lamun perempuan aya masalah terus cerik, antepkeun ka beres. Lamun ku urang itu beuki ngada. Beda jeung lalaki, da jarang aya lalaki yang masalah cerik. Kecuali memang anu terlalu menyakitkan hati jeung sebagainya, tapi da jarang lah kitunya dina aya oge. Tah, surat Al-Mujadalah atau surat Al-Mujadilah ini ternyata termasuk kategori surat yang turun di Madinah. Karena memang ini permasalahan yang sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang krusial. Nanti saya sampaikan masalahnya sebenarnya naon gitu. Nah, disebut ayat ini termasuk kategori madaniyah. Kalau madaniyah kan pasti berisi tentang hukum-hukum. Makanya perlu disampaikan kembali definisi-definisi jadul baheula gitu nya. Yang disebut Makkiyah surat yang turun di Mekah. Madaniyah surat yang turun di Madinah. Tapi faktanya ada surat yang turun di Mekah tapi masuk Madaniyah. Contohnya naon? Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama. Itu tuh surat turun di mana? Di Mekah ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Haji wada itu pas waktu khutbah wada itu kan itu turun ayat itu. Dan itu di Madinah, tapi ayat di Mekah. Kenapa sebut Madaniyah? Nah makanya perlu dikoreksi definisi ini sehingga untuk meluruskan definisi Madaniyah dan Makkiyah paling tidak ada yang mendekati. Madaniyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah, adapun Makkiyah adalah turun kalau Madaniyah itu turun setelah hijrah, adapun Makkiyah adalah turun sebelum hijrah. Jadi itulah agak mendekati ya definisi itu. Tapi bagaimanapun juga memang para ahli tafsir berkaitan dengan surah Al-Mujadalah ini ternyata masih ada juga mengungkapkan bahwa ternyata surat Al-Mujadalah ini itu ayat pertama ya. Jadi ada yang dua pendapat. Seluruh ulama mengatakan bahwa ayat pertama sampai akhir semuanya Madaniyah. Tapi juga ada yang sebagian ulama mengatakan bahwa 10 ayat pertama itu adalah Madaniyah, sisanya Makkiyah.
Matakna baheula sok diajarkeun naon beda nama Makkiyah Madaniyah. Kadang bisa masuk kan teu. Ciri-cirina lamun Madaniyah parandek suratna. Ya, rata parandek. Ya, Makkiyah. Makkiyah itu parandek. Kalau Madaniyah panjang-panjang. Terus lamun diawali ya ayyuhalladzina amanu Madaniyah. Ya ayyuhan nas Makkiyah. Dan kali ada macam definisi seperti itu. Tapi terlepas dari itu, yang jelas ini mungkin juga sebagai bahan informasi saja, yang mengatakan memang ahli jumhur pasti kan mayoritas sepakat lah semua juga Madaniyah karena ini berkaitan dengan hukum tentang suami istri. Yang ada punya sebagian mengatakan 1 sampai 10 ayat, ya. Itu berbicara tentang surat yang turun Madaniyah, sementara sisanya adalah Makkiyah. Nah, kalau kita lihat ayat yang pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawukuma innallaha sami'um basir. Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka. Jadi mendengar perkataan seorang wanita yang tujadika fi jaujika wa tashtaki ilallah, yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Naonnya? Gugatan masalah naon? Kawin deui. Abi atulah mau ya tadi. Simpenan bi pengajian teh ulah dibawa. Cewek bi. Lain karunya nu acan. Doakeun atuh bi. Nah, permasalahannya ayat ini kan sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Artinya permasalahan suami diadukan ke Rasulullah karena pembahasannya krusial. Penting berbicara masalah rumah tangga. Kalau tidak selesaikan permasalahan itu status suami istri itu menjadi tanda tanya. Dan selain itu ternyata selain mengadukan kepada Rasulullah, watashtaki ilallah, yang ngadukan ke Rasulullah, tapi juga hal itu diajukan kepada Allah, diadukan oke. Nah kunaonnya, memang Rasulullah tidak bisa menyelesaikan masalah sampai-sampai perempuan itu berani langsung menyampaikan permasalahan itu kepada Allah. Dan ternyata permasalahan yang disampaikan perempuan itu kepada Allah ini justru disebutkan dalam ayatnya, wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kunaha sampai perempuan itu menyampaikan ke Allah, sampai seolah-olah dia tidak percaya kepada Rasulullah SAW dalam menyelesaikan permasalahan itu. Sebenarnya permasalahannya tentang apa ini? Sampai permasalahan ini begitu penting sampai Allah mendengar, ya, mendengar permasalahan perempuan tersebut. Nah, di beberapa penafsiran berkaitan dengan hal ini, siapa wanita itu? Wanita itu yang mengadu permasalahan suaminya kepada Rasulullah SAW bernama Khawlah binti Tha'labah. Jadi Khawlah binti Tha'labah dan suaminya bernama Aus bin Al-Samit. Gitu. Nah, bahkan ini juga menjadi satu hal yang sangat serius ketika hal itu terjadi kembali pada Khalifah Umar bin Khattab. Jadi dalam kisah yang lain, dalam penjelasan yang lain, itu di handout nomor berapa ya? Ya Umar nomor 1 ya.
panjang tuh ya yang di handout itu. Nah, ini dalam hadis diabadikan, ya Umar, qad kunta tud'a Umairo, sumakilalaka Umaro, sumakilalaka Amirul Mukminin. Ini isi dialog dengan Umar, yang pada waktu itu Umar sedang menjadi khalifah. Fattaqullah ya Umar, fa innahu man aikona bil mauti khafal qaut, wa man aikona bil hisab khafal azab, wa huwa waqifun yasma'u kalamaha, faqila lahu ya umirul mu'minin, ya utikum li hadal ajuz hadal wukuf, faqala wallah laula habasatni min awalin nahar ila akhiri la ajalat li sholatil maktub, atadruna man hadal ajuz ya Khawlah binti Ta'labah, sami Allah qaulaha min fawqi sab'i samawati ayasma'u rabbul alamin qaulaha wa la yasma'u Umar. Nah, ini dalam satu riwayat disebutkan, jadi Umar yang waktu itu posisinya sebagai khalifah, berarti Rasulullah sudah meninggal kan? Tapi perempuan yang mengadu kepada Rasulullah itu masih ada. Nah, wahai Umar, jadi Umar jeung rombongan nya lamun urang namanya presiden gitu, jeung rombongan tiba-tiba dipegat dihadang gitu. Jeung Umar teh kakak eureun gitu. Eureun penasaran gitu nya, penasaran. Maka dia justru wanita itu berkata, "Wahai ya Umar, Umar qad kunta tud'a Umair." Wahai Umar, dulu kamu itu dipanggil Umair. Umair itu Umar kecil. Kemudian engkau dipanggil Umar. Jadi keletik mah disebut Umair, geus gede mah disebut Umar. Dan engkau sekarang, kata perempuan itu, sumakilalaka Amirul Mukminin. Sekarang kamu dipanggil Amirul Mukminin. Engkau itu seorang presiden lah ya saat sekarang ini. Tah perempuan itu justru seolah-olah apa ya? Nasihatkan, fattaqillah ya Umar. Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang yakin akan kematian, maka dia akan khawatir akan luput dari kesempatan yang baik. Dan barang siapa yang yakin dengan hisab, maka dia akan takut dengan azab. Umar ketika sang Azuz itu, nenek-nenek itu berkata pada Umar, Umar itu dia turun langsung mendengarkan, seolah-olah dia mendengarkan tausiah yang apa ya, sangat penting gitu. Kan hari pas pampres nama berenya atau ajudan gitu, heran gitunya. Nah, presiden teh jawab cik pegat gitu. Naik terus ngedengekeun gitunya. Berarti sosok siapa sebenarnya Al-Ajuz ini? Nah, dan Umar ternyata berhenti kemudian mendengar nasihat wanita tersebut, sehingga orang-orang yang sekelilingnya yang bersama Umar itu terheran-heran. Kok bisa ya? Saya saja nggak bisa seperti itu. Tapi ada wanita, ada perempuan, ada nenek-nenek yang memberhentikan dia, kemudian dia menasihati, dia mendengarnya. Akhirnya disebutkan atadruna man hadhil ajuz. Bahkan sebelum itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ya berdiri lama menunggu wanita ini? Kemudian Umar menjawab, na'am. Kemudian, demi Allah, seandainya wanita ini menghentikan aku dari pagi sampai malam, aku akan tetap berhenti bersamanya kecuali hanya untuk sholat 5 waktu saja. So, coba. Berarti kan hebat deh perempuannya. Jadi kata Umar jawabannya, wallahi law habasatni min awalin nahar ila ajalil khair la ajalat illa li sholatil maktubah. Jadi erek titah eureun menghentikan aku dari pagi sampai malam, aku akan tetap berhenti bersamanya kecuali untuk melaksanakan sholat 5 waktu saha itunya. Dia berani gitu. Erek sapoe sapeting jeung manehna gitu dinasehatan lah gitu.
Akhirnya apa? Satu lagi dong. Dalam hadis ini dijelaskan Satu. atadruna man hadil ajud. Kamu tahu nggak nenek ini? Ini nenek bukan sembarangan. Aku minumnya. Bukan nenek penemu Ariel yang sekarang hilang gitu kan. Itu jadi ajaib oke nya. Ting hawa tinggal satunya. Sampai Pak Ridwan langsung menelpon ke duta besar Swiss terus meluncur walau alam. Tapi akhirnya wah walau alamnya. Tak iya seorang perempuan yang seorang nenek-nenek lah. Apalah nilai nenek-nenek gitu di mata mereka gitu kan. Tapi ternyata di mata Umar bin Khattab dia sosok yang luar biasa. Makanya sebutkan sah nini eta teh sebenarnya. Atadruna man hadir ajud. Sebenarnya siapa? Kamu tahu dia itu hiya Haulatu binti Sa'labah. Dia itu adalah Haulah binti Sa'labah. Kenapa engkau sampai mau mendengarnya? Karena perempuan ini sangat spesial di hadapan Allah. Sampai-sampai sami Allahu qaulaha min fauqi sab'i samawat. Allah telah mendengar ucapannya dari atas langit ketujuh. Allah mendengar perkataannya, kalaulah aku tidak mendengarkannya, apa nilai aku di hadapan atau tinggi, apa derajat aku dengan Allah? Itu jauh sekali. Allah saja mendengar sampai tembus ke langit ketujuh. Sementara saya manusia biasa, masa tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Saulah binti Sa'labah ini, ya, Haulah binti Sa'labah. Nah, tentu ini riwayat-riwayat yang memang kondisi binti Sa'labahnya sudah tua. Nah, kita flashback kembali usia-usia mudanya seperti apa sebenarnya. Nah, ternyata kalau kita flashback tentang kisah Haulah bin Sa'labah, ini berkaitan tentang permasalahan yang sangat urgen di antara suami istri. Karena ini menyangkut status suami istrinya. Tentang apa ini? Yaitu masalah dengan suaminya karena suaminya telah menziharnya. Nah, itu sebenarnya. Ini kalau kita lihat di di handout nomor berikutnya yang nomor 3, kita lihat. Tabarakallahu alladzi wasi'a sam'ahu kulla syai'in inni la asma'u kalam Khawla binti Tha'labah wa yakhfa alayya ba'dahu wa hiya tashtaki jawjaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya taqulu ya Rasulullah aqala syababi ya wa nasarat lahu batni hatta idza kabirat sinni wan qata'a waladi dhahiran minni Allahumma inni ashku ilaika fama barihat hatta nazala Jibril bihaula'il ayat qad sami'a. Nah, ini asbabul nuzul berkaitan dengan masalah itu. Maha agung Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Sungguh aku mendengar perkataan pembicaraan Haulah bin Sa'labah dan sebagian pembicaranya aku tidak mendengar. Yaitu dia mengadukan masalah suaminya kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi langsung kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah, permasalahan sampaikan, ya Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku. Artinya aku ini sekarang udah tua, gitu kan? Aku tidak seindah semata sewaktu dulu, seperti Biola Prancis, Spanyol. Pokoknya dari atas sampai bawah, pokoknya nama aduhai dan sebagainya. Tapi setelah aku menikah, kemudian aku memiliki anaknya juga cukup banyak, dan aku sekarang sudah mulai tua, gitu kan? Jadi ngadu ke Rasulullah, menghabiskan masa mudaku. Jadi masa mudaku itu banyak untuk mengurus anak. Udah lahir lagi, tunji 1 tahun. Ya terkadang enak kaitan dengan masalah keturunan mah kan beda-bedanya menghadapi keturunan. Ayah oge anu susah ku keturunan. Ya, keturunan hese pisan gitu. Nu ieu mah hese kan aya apa miningan di sosial media nas curhatan, apa sih yang kurang dari aku?
suamiku kerjanya bagus, gajinya besar, mobil punya, rumah mewah. Tapi ada satu yang aku belum miliki saat ini. Apa? Momongan. Tapi aya oge, ya Allah, mus lahir budak deui, ieu can beres, budak lahir deui gitunya disebut subur gitu. Tapi permasalahannya keuangan tidak sesuai yang diharapkan. Jadi inilah sebuah perjalanan hidup yang terkadang disikapinya seperti apa. Yang boleh itu bukan menahan apa istilahnya kaitan dengan anak, malahan itu mah istilahnya bukan membunuh ya, tapi kita mengatur supaya anak itu memang berkualitas. Nah ini mah kalau zaman dahulu mah memang daya KB-nya. Jadi sampai dia curhat gitunya. Sekarang aku sudah tua dan aku telah mengeluarkan isi perutku untuknya melahirkan banyak anak darinya. Dia tahu anaknya berapa, saya belum tahu dari riwayat yang lain. Hingga aku sudah tua dan aku tidak bisa melahirkan anak lagi. Jadi masanya udah menopause lah. Nah, setelah aku banyak melahirkan anak, kemudian aku sudah tua, tiba-tiba dia melakukan zihar kepadaku. Karena masalah zihar itu pada zaman dulu itu sangat urgen gitu. Berbicara tentang permasalahan status dia itu apakah sebagai istrinya atau tidak. Karena zihar itu mungkin kalau sekarang makan disebut tolak tiganya. Tapi kalau zihar ini sudah menjadi budaya, kalau ucapan itu muncul, itu seperti tolak tiga. Perkataannya gimana? Anta kadohri ummi. Cuma ngucapin gitu. Kamu seperti punggung ibuku. Dan tetehnya ketika orang Arab menyampaikan kata itu seperti mendengar petir di siang hari ketika terdengar oleh istri. Karena itu berkaitan dengan statusnya. Ya, cenanya gitu hari suami tanya. Hari semoga anak. Kemudian sekarang aku sudah tua, sudah tak menarik lagi. Ayo, tiba-tiba ngazihar kan? Jika tak adil hirup teh gitu kan? Seorang istri teh. Akhirnya apa? Akhirnya ketika aku sudah tua dan aku tidak melahirkan anak lagi dan dia melakukan zihar kepadaku, ya Allah sesungguhnya aku mengadukan kepadamu. Rasulullah ketika menyampaikan hal itu, permasalahan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, bahwa ternyata Rasulullah untuk menunggu ya jawaban yang Allah akan nanti sampaikan. Tetapi karena memang saking apa ya kesabaran gitunya, sesungguhnya akhirnya watastaki ilallah. Akhirnya permasalahan itu langsung disampaikan kepada, karena jawaban Rasulullah belum memuaskan, belum sesuai dengan keinginan. Ya, jadi mungkin Rasulullah menjawabnya sebagaimana yang terjadi pada masa kebudayaan Arab pada waktu itu, yang dianggap sebagai yang sekarang mungkin disebut sebagai tolak tiga. Zihar ini. Kalau bisa dikunci. Nah, akhirnya memang permasalahan dialog ini sudah terdengar langsung disampaikan kepada Rasulullah, sampai Siti Aisyah itu menyampaikan dia berada di dalam rumah tapi tidak mendengar perkataan wanita tersebut, mendengarkan. Jadi Aisyah saja tidak mendengarkan, tapi Allah sampai mendengarkan permasalahan itu. Lah kagok cenah lamun urang mah nya level gubernur teu SWE geus urang mah ka presiden. Nah, ieu mah lain level deui anu memiliki alam semesta, tembus langsung ka langit kan. Nah, permasalahan. Bahkan kalau kita lihat di handout yang berikutnya, ini yang namanya Haula binti Sa'labah itu ternyata sosok perempuan yang bukan biasa-biasa. Kalau lihat di hadis di bawahnya ya, wakanat ada wakanat hasanatul jismi faraha zaujaha sajitan panadara ajijataha fa'jabaham ruhu falaman sorokat aroda fa'abat fa'udiba alaiha qala urwah wa kanam ra'ubihi lamamun
Fasobahu ba'dahu lamamihi faqala laha anti alayya kadzahri ummi wa kana ila iwajihar min tolaki bi jahiliyah wa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laha harumat alaihi faqala wallahi ma dzakara talaka. Ini juga dalam hadis yang lain bahwa dia Khawlah bin Salabah itu ternyata memiliki tubuh yang indah. Lamun urang mah naonnya awak sampayeun nya suksuna mah awak sampayeun mah make baju naon ge geulis we gitu nya. Pantes gitu. Ya. Lamun nu geulis erek ceurik, erek jebeng, erek naon geulis we gitu. Memang bakanna kitu. Tubuh lamun di urang tubuh yang hanan istilahna teh hasanul jismi di Sunda mah disebut awak sampayeun eta mah erek pakai baju nu update atau anu odd pantes we kumaha popoyan dipoikeun pakaian naon ge dah ieu mah sosok perempuan ane memang istimewa gitu alus lah maka dalam hadis hasanul jismi jadi memiliki tubuh yang indah. Nah, kapan sebenarnya terjadinya sampai suaminya itu menziharnya? Paro'aha jauh sajitan panador. Jadi ceritanya ketika suaminya melihatnya dalam keadaan sujud. Kemudian ya panadoro aji zataha pa'ajabu amaruha. Ketika sujud dia melihat bokongnya, lalu dia tertarik gitu kan. Nah, maka memang di sholat maka perempuan harus pakai dia supaya jangan sampai kelihatan. Ini mungkin kita lihat dari beberapa hadis ini ya. Nah, ketika Khawlah selesai dari sholatnya, ya, maka dia mau menggauli istrinya, yaitu Khawlah teh. Tapi Khawlah menolak. Nah, itu permasalahannya kan berat waktunya. Ketika suami pingin, kemudian istri menolak. Sepanjang lu pulang we. Ya di perempuan mah kan kalau sudah dari batnun dihadap batnun terpenuhi aman. Lamun batnun terpenuhi, hadapun batnun belum terpenuhi, sok linglung teh para rukuh. Tah, ieu mah bahkan suaminya itu dianggapnya sebagai hiper. Jadi sapoe itu cukup sekali. Gacrek deh. Kamu bahasa Abi. Abi mah ada buka stok. Gacrek deh. Jadi memang ya nggak mau menggauli tapi ternyata maka disebut ini dalam hadisnya kan palaman soropat. Nah disebut wakana merahu bihi lamamun. Lamam itu apa ya? Ya yang memiliki libido yang tinggi. Sementara suaminya adalah seorang lelaki yang memiliki lamam. Lamam itu yang libido tinggi gitu. Jadi yang libido tinggi ini memang tidak cukup satu istri. Itunya binya. Jadi bisa untuk menjawab. Nah, itu ternyata pada masa usia itu maka kumatlah penyakit lamamnya. Maka dia berkata, engkau akhirnya karena ketika mau berhubungan ditolak istrinya, ngambek. Akhirnya keluarlah kata itu apa? Yaitu anti alaya kadzahri ummi. Kamu buat aku itu seperti punggung ibuku. Tah eta sebenarnya berat teh. Jadi lamun urang mengeus lah ayeuna mah lieur-lieur teuing moal talak hiji moal talak dua geus talak tilu ji tadi dibalik. Oh geus berat geus talak tilu. Nah ibaratnya mungkin gambaran zaman jahiliyah itu seperti itu. Nah, dahulu ini dalam hadisnya dahulu zaman jahiliyah ila dan dihar itu termasuk kategori talak. Jadi memang kategori talak kan mungkin dia mah talak disebutnya kata talak tilu teh mungkinnya anu jihad teh. Engkau haram baginya. Nah akhirnya kan permasalahan ini bagaimana ya Rasulullah kan sampaikan, maka jawaban Rasulullah itu engkau haram baginya. Karena tradisi orang-orang seperti orang-orang Arab menganggap bahwa ketika mengucapkan kata itu jatuh talak itu. Rasulullah menjawab seperti itu. Haram kamu baginya. Jadi kumaha atunya bingung. Khawlah
Akhirnya demi Allah aku tidak akan demi Allah dia tidak menyebut talak. Jadi can pasti kan hari talak mah memang ayat kan dia belum menyebutkan talak, tidak mentalakku. Akhirnya pada riwayat ini Nabi SAW tidak memberi keputusan karena Nabi SAW mengucapkan kalimat harumat alaih, jadi haram baginya. Nah artinya mungkin haram juga tidak bisa digauli sebagai suami istri. Beliau tidak memberikan jawaban bagaimana status hukumnya. Hukumnya apakah dia itu telah ditalak atau tidak, ternyata permasalahan. Jadi masih bingung pada waktu itu. Nah sampai Haulat bin Salab itu menyampaikan hal itu karena dalam penjelasan lain bahwa ini li sibyatu sigar. Jadi dia itu kan masih punya anak kecil yang masih apa ya? Jika aku dia biarkan lepas dengan suaminya, mereka bersama suamiku, maka mereka akan terlantarkan. Dari anak mah pasti diasuh mah tepatnya ku indung. Sok ku bapak dalieur bapi gede sarua. Iya hayang jajan, wah hayang ngompol, ya letih nolalitik. Tapi ari ku indung mah bisa. Urang masih jadi kijinya. Sampai muncul dua tarawih nya. Ari indung mah da bisa we. Ngaturna teh. Kumaha we carana teh? Maka tepat pengasuhan itu oleh ibu sebenarnya. Nah, itu saya khawatir gitu. Ya. Saya khawatir karena kenapa? Ya mungkin kalau saya mengurus, kalau Allah mengurus, siapa yang menafkahinya? Sementara anak masih kecil, masa saya harus kerja dan sebagainya, begini sepertinya. Kemudian akhirnya lah turunlah ayat itu berkaitan tentang jihad. Sampai-sampai dalam ayat-ayat ini disebutkan lalu Rasulullah SAW bersabda tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadaku dalam masalah ini. Lalu wanita itu berkata, wahai Rasulullah telah diwahyu kepadamu segala sesuatu, maka apakah tidak turun wahyu kepadamu tentang perpanjangan masalah ini? Ari wahyu teh loba permasalahan datang ya, ketika ada masalah langsung turun wahyu. Tapi kenapa masalah aku seolah-olah wahyu itu tidak turun, gitu kan? Lalu beliau menjawab, inilah yang biasa aku katakan, engkau tidak bisa digauli oleh suaminya. Jadi dia menyampaikan seperti yang tradisi orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Dia pun berkata, aku mengeluhkan perkaraku kepada Allah bukan kepada Rasulullah. Akhirnya lah aku sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya inilah yang disebut surat Al-Mujadalah, berkaitan tentang kisah Khawlah binti Sa'laban yang dizihar oleh suaminya yaitu Aus bin Samir. Nah, sekarang gini. Bagaimana hukum zihar itu? Zihar itu kan seperti tadi lapatnya adalah anti alaya kadhahri ummi. Kamu itu seperti punggung bagiku, seperti punggung ibuku. Ini menurut para ulama yang dimaksud ada al-batnu yaitu perut. Artinya lelaki tidak menggauli istrinya, maka ia berada di atas perut istri. Makanya di sini berkaitan tentang zihar itu ada beberapa pendapat sebenarnya. Pertama, ada zihar yang dikatakan kepada budaknya. Jadi kalau budak kan pada zaman dulu mah kan bisa digauli ya. Kalau perempuan namanya amat kan ya. Itu bisa digauli seperti istri. Jadi kalau hal itu disampaikan kepada budak itu nggak jadi masalah gitu ya. Jadi biasa saja gitu. Artinya hukumnya mubah, tidak dianggap sebagai zihar. Kedua, zihar yang dikatakan oleh suami kepada istrinya. Nah, ini juga sebenarnya ada dua ini sebenarnya. Satu, ucapan yang asli yang tadi. Jadi kan seperti yang aslinya adalah anti alaya kadhahri ummi. Engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Maka sepakat para ulama ketika seorang suami mengatakan kata itu, maka itu dihukumi zihar. Nah, akhirnya berkembang beberapa pendapat yang lain. Bagaimana katanya kalau ternyata lapatnya bukan itu. Contohnya apa? Anta alaya
karo si umi, ya. Engkau wahai istriku seperti kepala ibuku. Jadi bukan punggung. Nah, akhirnya mayoritas ulama akhirnya di sini mengatakan itu lafaz yang tegas. Ya. Jadi terdapat khilaf. Ada yang mengatakan bahwa ini lafaz yang tegas dan jatuh jihad dengan lafaz ini. Adapun Imam Syafi'i menganggap jihad itu tidak jatuh dengan lafaz ini. Jadi ke dohri, karoksi, kayak di naon anu sarupakeun gitu nya jeung ibu. Aya oge anu yang dalam bentuk kalau tadi Mas Sori jelasnya seperti perkataan, ada juga yang lafadznya kinayah tidak tegas seperti ucapan engkau di sisiku seperti ibuku, ya, engkau di sisiku seperti ibuku. Lamun urang mah aya mentalak, talak kan aya bahasa kinayahna, oke. Akan aya sebutnya salah aya orang jatuh talak hiji geus gitu. Tapi talak tidak akan jatuh kalau dalam keadaan marah, ya. Bagaimana ungkapannya beda-beda, ya. Mulai hari ini kamu kembalilah ke ibumu, ya, bahasa-bahasa itu. Mulai hari ini aku tidak mau melihat kamu. Jadi bahasa-bahasa itu kinayah-kinayah dan sebagainya. Nah itu bagaimana? Ya akhirnya dikembalikan kepada niat. Ya niatnya talak atau tidak. Kalau tidak ya tidak jatuh. Tapi kalau jatuh talak ya talak. Nah berkaitan hal ini juga ada juga berkaitan tentang lafaz-lafaz yang sebenarnya ini tidak hanya tidak hanya kepada umi. Contoh, bagaimana kalau perkataannya itu kamu bagiku seperti punggung istri tetanggaku. Nah, itu bagaimana? Atau kepada saudaraku, perempuanku dan sebagainya. Bagaimana? Ya, kalau saya lihat dari beberapa pendapat berkaitan tentang masalah jihad ini, ternyata yang disepakati itu adalah kalimat yang pertama, yaitu antara kazohri umi. Adapun dohri yadi rodi rijli naula batni dan sebagainya, atau kepada saudara, anak dan sebagainya, itu tidak termasuk kepada jihad, tapi itu hukumnya makruh saja gitu. Nah itu permasalahannya. Kamu sabar kenapa ini? Oh iya. Nah ini ayat yang kedua, ini masih panjang, kita lanjutkan ya, mudah-mudahan. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'i ma hunna ummahatihim inna ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkarun min qawli wa zura wa innallaha laghafurur ghafur. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal dialah istri mereka, itu ibu mereka. Ibu ubi mereka tiada lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta. Jadi hati-hatilah dengan perkataan-perkataan itu. Nah, bagaimana orang kalau ternyata menyampaikan kata itu kepada istrinya, apakah ada sanksinya? Dalam artian, bagaimana kalau dia contoh mau kembali lagi? Kalau ditolak maka talak hiji bisa balik deui rujuk. Lamun dua bisa. Tilu tilu mah kudu diselang heula. Jeung tiasa dinego heula, diobrolkeun wayahna urang masih bogoh. Apa majikan urang sampai sancol udah gitu kan. Bisa tambah geus we talak deui, teu bisa tapi aya langsung. Naon nu ngancom teh. Cerek di wae jarak sababaraha bulan. Itu nikah heula, kawin deui zaman. Kawin deui ya tidak boleh, dah harus diselang hukumnya. Kaitan dengan masalah itu. Karena memang tidak ketidaktahuan hukum dia. apa? Hukumnya temenan itu mah. Ya, hukumnya berat. Nah, bagaimana sanksinya atau contoh ketika jihad? Oh iya, saya ingin mencabut lagi. Artinya kan berarti statusnya sebenarnya kalau kata Rasulullah haram baginya. Kumaha supaya jadi halal deh bisa menggauli lagi. Maka ayat berikutnya coba lihat. Ayat didinya tuh surat.
berarti kuat itu sebabnya. Di ayat berikut nama masih surat Mujadilah, sanksinya diantaranya yaitu tahriru rokobatin, yaitu membebaskan hamba sahaya. Kumalamun hamba sahaya terboga, kan beda-beda. Yaitu yang pertama membebaskan hamba sahaya. Kalau ternyata tidak memungkinkan, maka pamalam yajid pasyamu syahraini mutatabi'ain. Jadi harus melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut. Sarwa jeung sanksi orang yang melanggar saum. Yang maksudnya bersenggama di waktu siang hari. Sebenarnya ya memang di sana lah. Bahkan para ulama menyebutkan 1 hari saja dia tidak saum karena tidak kuat, contoh ulang deh teh. Jadi lamun karek sabulan nya terus natal jadian deui. Jadi itu sebagian ulama sampai mengatakan seperti itu. Sahraini mutatabi'ain. Lamun sahraini mah teu naon 2 bulan akhir kira we pokoknya nyampe 2 bulan. Tapi ieu mah mutatabi'ain. Berturut-turut. To be continue terus. Ya, min qabli ayyatamasa, sebelum dia mencampuri. Tunggu mana kan? Hiji hamba sahaya lamun teu boga saum berturut-turut masih belum bisa. Pait amu sitina miskina. Maka harus memberi makan sabaraha 60 orang miskin. Jadi memang permasalahan pernikahan itu ya bukan sesuatu yang gampang, apalagi kaitan dengan talak itu bukan sesuatu yang gampang. Apalagi kata dihar yang muncul saat sekarang, yang pada zaman-zaman dulu, yang mungkin kategori kita kepada talak. Jadi ya memang ada ngaran rumah tangga mah tidak ada yang sempurnanya. Ieu mah seri we saminya, bukan mengajari lain mau jai ke kamari. Tapi paling tidak sok seri gitu nya. Kelebihan kekurangan pasti ada gitu. Makanya dalam keluarga mah itu tidak ada istilah kamu dan aku, yang ada adalah kita. Kutip bahasa bisa diterima gitu. Jadi ini pasti kenapa? Karena memang keluarga kan menyatukan 2 sifat yang berbeda, 2 karakter yang berbeda, dan itu bukan sesuatu yang gampang. Ya kita jalani, syukuri. Makanya paradigma nikah itu kan harus apa ya? Kita gambarkan seperti piramida. Jadi piramida yang merucut. Jadi artinya ini 2 laki-laki perempuan dengan karakter yang beda ya, dengan asal yang berbeda, terkadang pemahaman berbeda, tetapi dia akan disatukan dalam satu titik. Ya, permasalahan kenapa? Ya, libtigo amardotilah, karena mengharapkan ridho. Tapi orang karena bukan faktor, nah ini yang disebut faktor agama, kata-kata Rasulullah kan menikah itu faktor agama tentukan. Faktornya bukan karena faktor agama, itu seperti piramida terbalik. Jadi masalah letik, oh gede. Orang ini ya. Akhirnya ya. Artis-artis mas sekarang kan banyak cerai dan sebagainya karena faktornya mungkin jauh dari hal itu. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita selalu ada dalam keberkahan, mudah-mudahan Allah memberikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakitu painten kapunten kasuhun anu kami biasa diberikan anu laras mimpi Allah sama Rasulullah mendapatkan dari simpuling pribadi sebagai manusia biasa. Ditutup baik doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sholat dia tadi. Terima kasih Ustaz untuk yang telah mengasih ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan. Ditutup aja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.